tanggal 14 itu orang masih, cukup positif, cukup yakin pada capresnya masing-masing, sehingga Iya. perolehan suara positif baik pada paslon 01, 02, dan 03 cukup tinggi, cukup signifikan, lebih dari semuanya di atas 50% pada tanggal Oke. 14. Perbincangan tentang kecurangannya Iya iya itu iya. ya kecurangan subjek dan objek terjadi kecurangan itu 01, 02, 03. Mhm. Tetapi yang paling banyak dilaporkan adalah kecurangan-kecurangan yang menguntungkan paslon 02 tuh. Turun ini artinya menjadi sentimen negatif atau gimana, Mas? Iya, kebanyakan menjadi sentimen negatif ya, Oh itu tidak gitu ya. terhindarkan. Nah, menjelang pencoblosan pasca dirty vote, lalu setelah pencoblosan, suara terhadap Pak Prabowo itu signifikan naiknya. Oh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi ketemu bersama kami dalam program Ngobdar, ngobrol politik bersama Darwin. Nah, tidak terasa sepekan lebih sudah kita melewati 14 Februari yang kemarin menjadi puncak dari pelaksanaan pemilu 2024. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, sampai dengan hari ini masih ramai diperbincangkan di khalayak ramai, baik itu di media sosial, media mainstream, maupun di obrolan di tengah-tengah masyarakat kita seputar pelaksanaan pemilu kemarin. Nah, kebetulan di tengah-tengah kami sudah hadir seorang peneliti dari sebuah lembaga riset bernama Drone Emprit, yakni Mas Nova Mujahid. Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih wabarakatuh. udah mau hadir di tengah-tengah kami nih Mas Siap, Nova. sama-sama Mas. Sebagai peneliti Mas Iya, dari Drone Emprit ya. iya. Mas, gimana Mas? Kita langsung aja nih melihat pelaksanaan pemilu 2024 kemarin. Mhm. Jadi kalau pemilunya sendiri saya kira Mhm. berjalan cukup lancar ya, meskipun ada Mhm. beberapa kendala, kebanjiran Ya. tuh, lalu ada yang, juga ketiup angin dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat di media sosial, percakapan tentang, pemilu dan yang ikut di dalamnya, itu cukup ramai pada tanggal Mhm. 14, 15, sampai 16. Ya. Tanggal Bahkan sampai hari ini bukan sampai ya? hari ini juga, Oh. ya, puncaknya ya saya kira 14, 15, dan 16. Eee, pada tanggal-tanggal itu tentu saja yang paling banyak dibicarakan tentang proses pemilunya itu sendiri. Mhm. Orang-orang antusias membagikan momen ketika mereka datang ke TPS, Iya. mencoblos dan memamerkan jari Iya. ungunya. Terutama sih kebanyakan kemudian ngomong, "Ayo cari diskonan." Ah. Pada hari itu, tanggal 14, 15 Iya iya tuh, iya, pada betul betul 14, betul. 15 tuh. Nah, tapi pada tanggal 14 juga tanggal 15 juga kita, lihat penghitungan sudah dimulai dilakukan, quick count, dan real count juga sudah mulai berjalan. Heeh. Nah, perbincangan kedua yang paling banyak dibicarakan oleh publik di media sosial adalah tentang quick count pada awalnya tuh 14 Heeh. itu quick count tuh, sampai malam, sampai sekitar pukul 22 itu quick count tinggi sekali. Tetapi selain itu adalah perbincangan tentang kecurangan. Jadi di Hmm. pemilu banyak sekali yang melaporkan berbagai macam kecurangan, Ya. baik sebelum hari pencoblosan maupun ketika hari pencoblosan. Sebelum hari pencoblosan atau hari H, malam gitu ya, itu ada yang banyak melaporkan kalau sudah atau sedang dicoblosin, baik Ya. 01, 02, 03 semuanya Iya ada iya tuh, itu iya iya. pilpresnya ya, Heeh. semuanya dapat. Lalu ada juga yang melaporkan surat undangan tidak disebar. Mhm. Lalu juga ada yang melaporkan tentang form C yang tidak ada di, Mhm. dalam ininya, dalam kotaknya dan seterusnya. Nah, itu kecurangan itu terus menjadi perbincangan publik sampai, 15, 16, dan sampai hari ini. Iya, betul. Puncaknya pada tanggal 15, tinggi sekali orang berbicara tentang kecurangan. Ya. Dan banyak sekali ya, tema-tema kecurangan. Dan terkait dengan kecurangan juga, orang kemudian ngomongin tentang dirty vote tuh, Mas. Ya ya, yang Jadi filmnya sempet rame dihubung-hubungkan itu ya, ya heeh. yang tanggal 11 kalau nggak salah Heeh rilis kan, heeh tanggal heeh. 11, Beberapa hari sebelum eee, 14 tuh. iya,
kemudian orang ngelihat dan menghubungkan kecurangan ini dengan, "Oh iya ya, seperti yang disampaikan di Dirty Vote Heeh. sekali ini." Betul sekali apa yang disampaikan di sana. Nah, saya kira itu yang paling ramai, terkait dengan pemilu kemarin Mhm. dan sampai hari ini. Iya. Nah, kalau terkait, capresnya sendiri yang mendapat tren positif di perbincangan itu kira-kira dari nomor berapa, Mas? Kalau kita lihat trennya, memang tingginya masih tuh pada tanggal 14 dan 15. Mhm. Tanggal 14 itu orang masih, cukup positif, cukup yakin pada capresnya masing-masing, sehingga Iya. perolehan suara positif baik pada paslon 01, 02, dan 03 cukup tinggi, cukup signifikan, lebih dari semuanya di atas 50% pada tanggal Oke. 14 sampai pukul 18. Mhm. Akan tetapi pasca pukul 18 sampai hari-hari berikutnya, sentimen positif terhadap Pak Prabowo itu signifikan berkurang. Mmm. Ini, eee, cukup, merata di Iya. semua kanal, baik Facebook, Instagram, Twitter, maupun, TikTok. Sebaliknya, sentimen positif untuk Ganjar dan Pak Anies itu naik Mmm. pada tanggal 18-an. Iya. Kenapa bisa naik, dan kenapa bisa turun pada Pak Prabowo, itu tadi perbincangan tentang kecurangannya itu. Iya iya Itu iya. ya kecurangan subjek dan objek terjadi kecurangan itu 01, 02, 03. Mhm. Tetapi yang paling banyak dilaporkan adalah kecurangan-kecurangan yang menguntungkan paslon 02. Oke. Sehingga saya kira wajar tuh kalau positif pada Pak Prabowo, pada Pak Gibran Mhm. atau paslon 02 itu turun sangat signifikan. Sebaliknya di 01 dan 03 naik karena mereka melaporkan tentang kecurangan dan berharap agar ini tidak memengaruhi banyak Iya suara ketika penghitungan, selesai kayak iya. gitu. Turun ini artinya menjadi sentimen negatif atau gimana, Mas? Iya, kebanyakan menjadi sentimen negatif ya, Oh itu tidak gitu ya? terhindarkan. Nah, Heeh karena, heeh heeh. tuduhan kecurangan paling banyak, dilakukan oleh Ke paslon pendukung 02. 02. Heeh. Oke. Nah, kemudian, yang menjadi tren positif di 01 dan 03. Ya, jadi Banyakan mana nih tren positifnya, Mas? kalau kita lihat volumenya, Heeh. itu memang 01 lebih banyak sekali dibicarakan. Kita lihat Oke. juga sebelum-sebelumnya memang pendukung 01 ini cukup berisik di media sosial, Mhm. terutama di kanal TikTok, dan Twitter, lalu Iya. Instagram. Berbeda dengan Pak Ganjar paslon 03, eee, yang paling banyak positif itu di kanal Instagram memang. Di Twitter pasca pencoblosan atau ketika quick count itu sudah mulai berjalan, perbincangan positif pada Pak Ganjar ini Mhm. lumayan stagnan, lalu pada tanggal 18, 19 itu sudah mulai turun tuh, Mmm. perbincangan positifnya. Kebanyakan orang justru ngomongin Prabowo. Kalau kita lihat perbincangan secara umum ya, dari masa kampanye tanggal 28 November gitu sampai hari pencoblosan, Mhm. sebenarnya perbincangan tentang Pak Prabowo itu hanya naik pada saat-saat tertentu, pada saat, debat, Oke. 3 kali debat, 5 kali debat, tapi 3 kali debat itu yang sangat signifikan. Perbincangan tentang Pak Mmm. Prabowo selalu naik. Dan sedangkan perbincangan pada Pak Ganjar dan Pak Anies, itu dia selalu Pak Anies itu dari sisi volume selalu paling tinggi di hampir semua Oke. kanal. Pak Ganjar biasanya susul-menyusul dengan Pak Prabowo antara 2 atau 3 tuh. Oh. Tetapi berbeda setelah debat kelima berakhir, Terakhir menjelang pilpres, pasca dirty vote itu, heeh heeh. menjelang pencoblosan, pasca dirty vote, lalu setelah pencoblosan, suara terhadap Pak Prabowo itu signifikan naiknya. Oh. Dan sedikit tentang dirty vote sebenarnya, Heeh. eee, mau tidak mau harus dikatakan, perbincangan tentang Pak Prabowo itu signifikan sekali, terlepas dari sentimennya, tapi volume perbincangannya naik pasca dirty vote. Jadi itu membuat dia menjadi buah bibir. Iya Dan kalau kita lihat sentimennya kan sebenarnya lebih banyak positif ke Pak Prabowo dari vote itu, justru iya. sebaliknya. Tidak seperti yang dikira Iya gitu, iya 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 justru iya lebih iya. banyak positif ke Pak Prabowo.
Nah, kalau kita mengacu kepada keyword, Mas, eee, yang menjadi populer itu setelah Pilpres 14 Februari kemarin, keyword apa yang banyak muncul? Apakah soal kecurangan gitu kan? Ya, Atau, soal jalannya pemilu itu sendiri gitu, atau soal 3 pasangan calon itu? 3 paslon itu menempati posisi teratas, tentu Oke, saja. Eee, harapan ya, harapan agar mereka memenangi pertarungan mhm, pada yang sudah dilaksanakan pada tanggal 14 itu, puncaknya pada tanggal 14 itu. Harapan agar mereka semuanya menang gitu. Itu ngebuat percakapan memang tinggi. Tapi kalau kita mhm, dan itu wajar seperti itu. Kalau kita kesampingkan ini, itu sampai jutaan itu Mas. mhm. Pak Anies itu 1,3 juta, Pak Prabowo itu 1,6 juta, Oh, lebih perbincangan tinggi ya? 14-15 itu. 1,6 juta, Pak Ganjar itu 900 sekian juta perbincangan Oh, di media sosial, 14 dan 15 ya. Tapi kalau kita kesampingkan itu, eee, yang paling ramai tentu saja selain itu tadi ya, heeh, selain, proses pencoblosannya, lalu pamer jari ungu, mhm, juga tentang kecurangan sih. Nah, kecurangannya. pada hari pertama 14 memang quick count lebih tinggi, tapi kecurangan terus menyusul, dia trennya terus tinggi sampai hari ini. Tentu saja ada penurunan tentang kecurangan, tapi, sedikit sekali. Mhm, Selain itu, sebenarnya banyak sekali yang menjadi trending, selain itu isunya ya. iya, Kalau menjadi trending itu, pertama Komeng, Komeng ya? Uhuy itu, Iya 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 itu iya, Jawa fenomenal Barat tuh. fenomenal sekali itu, Heeh terutama heeh, untuk pemilih-pemilih di Jawa Barat ya. Komeng itu, menguasai trending topik baik di Twitter, FYP di TikTok heeh, selama setidaknya 2 hari, 14 dan 15 tuh. Selain itu yang juga rame adalah tentang, harapan-harapan mhm, setelah quick count keluar, orang ada yang optimis atau percaya pada angka iya, itu, ada juga yang meragukan. Nah, tetapi yang percaya pada angka itu juga kemudian langsung melihat 5 tahun ke depan dan, mereview program-program yang ditawarkan oleh paslon 02. mhm. Makan gratis makanya Oh, iya iya jadi, iya iya. trending topik di semua kanal. Orang bilang makan gratis. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini, apa saja yang harus dilakukan pemerintah agar program-program ini bisa dijalankan? Mhm, Selain makan gratis, kemudian orang juga berbicara tentang isu-isu kesehatan. iya, Orang mempertanyakan 300 FK itu bisa enggak? Kayak gitu. heeh, Lalu, juga, isu kesehatan itu tentang, eee, apa, rumah sakit yang oh, lebih baik di setiap kota-kota iya besar kayak iya gitu, iya, di kota kabupaten. Lalu setelah itu adalah isu pendidikan misalnya, tentang beasiswa, lalu tentang peningkatan, gaji guru, peningkatan gaji guru ya. Lalu mhm. setelah itu lain-lainnya tuh. Banyak orang yang berbicara tentang itu. Karenanya, eee, pada 14, 15, lalu sampai sekarang orang masih membicarakan tentang itu tuh. Mmm. Tentang program-programnya bisa dieksekusi atau enggak, itu Nah, Mas. terkait sentimen yang paling banyak, mengikuti keyword itu seperti apa, Mas? Kalau, perbincangan tentang Uhuy tentu saja positif tuh Iya, ke positif, ininya, oh nggak ya. ada yang negatifnya itu Uhuy itu, dan kayaknya lolos juga dia. Fenomenal itu, Fenomenal. Jawa Barat itu Komeng. Tapi kalau kita lihat, kebanyakan perbincangan tentang kecurangan ya tentu saja negatif pada 02, netral, sebagian Heeh, positif pada 01 atau 03. Tapi kalau kita lebih spesifik lagi pada yang tadi, netizen menagih dan mhm, menghitung apakah program-program 02 ini bisa dijalankan, itu cukup beragam. Makan gratis misalkan, oh, lebih dari 54% dari 300 ribuan percakapan mhm, pada 2 hari saja, itu positif. Orang yakin makan gratis ini program yang bisa dijalankan. Tentu ada pro kontra di dalamnya, iya, hanya 20% sekian, maaf 28 sekian persen gitu, itu sentimen yang negatif. Tapi orang asik kira-kira gini, mhm, asik kita akan dapatkan makan gratis tahun depan, dapat susu gratis. Jadi orang sudah
sudah mulai menagih janji Pak Prabowo pada hari kedua pasca pencoblosan. Nah, kalau kita lihat kondisinya sampai hari ini, Mas, itu kan masih rame ya di media sosial gitu ya, membahas terkait kecurangan, khususnya tentang kecurangan gitu ya. Nah, kira-kira sampai kapan ini? Pertama, yang kedua, kira-kira ini emang spontan dari masyarakat atau ternyata mungkin ya kita tahu ya ada pihak-pihak yang bisa menggerakkan media sosial gitu ya. Itu gimana Mas ngelihatnya, apakah ini memang spontan dari masyarakat datangnya gitu ya pembahasan tentang kecurangan ini, atau ini by design? Saya kira laporan-laporan itu kan genuine dari masyarakat. Laporan ada yang dicoblos, ada surat-surat yang sudah tercoblos, ada serangan fajar, lalu berbagai macam lagi kecurangan-kecurangan yang dilakukan sebelum ataupun ketika hari H. Nah, laporan-laporan itu wajar, laporan-laporan itu ramai dan dilakukan oleh publik, Mas. Foto C1 gitu, lalu dibandingkan dengan Sirekap, "Oh, kok gini?" gitu. Itu kan itu bukan hal yang videonya juga banyak itu. Banyak sekali itu. Nah, jadi kalau kita lihat mulanya kecurangan ini, kalau kita abaikan sedikit dirty vote karena kecurangan perbincangannya tidak akan bisa lepas dari dirty vote. Tapi kalau kita lihat kecurangan yang terjadi pada hari H-nya saja, kecurangan pada saat pencoblosannya saja, itu bukan sebagian besar, tapi memang dilaporkan oleh publik umum ya, orang yang mengikuti dan mengawasi suara, terutama pada pilpres. Dan ini nggak cuma dilakukan oleh pendukung 01, 03, tapi juga 02 juga bilang ini ada kecurangan, ada hal yang tidak wajar di pemilu saat ini. Adapun kemudian kalau misalkan laporan-laporan itu diamplifikasi oleh para pendukung capres dan cawapres, itu hal lain. Oleh pendukung 01, oleh pendukung 02, pendukung 03, itu hal lain. Tetapi laporannya murni dari publik dan itu bisa kita verifikasi karena videonya, gambarnya ada. Nah, dari apa namanya, Drone Emprit sendiri gitu ya, sebagai lembaga riset maupun dari kacamata Mas Nova sendiri, bagaimana pandangan Mas Nova melihat kecurangan ini sendiri ya? Jadi kalau tadi versi netizen, versi netizen gitu, terus versi lembaga risetnya Mas Nova gitu ya. Ini sebenarnya menurut kacamata Mas Nova emang benar terjadi kecurangan atau pribadi seperti ini ya? Wah. Gimana Mas? Saya kira soalnya ini kan kalau boleh dibilang masif sekali ya di media sosial. Iya, masif sekali. Dan kalau saya lihat sebenarnya kecurangan ini kita nggak boleh lihat hanya terjadi hanya pada hari H-nya. Kalau hari H itu ya semata hasil dari yang sudah dilakukan sebelumnya. Kecurangan itu kan kita bisa bagi 3 setidaknya, Mas. Ada kecurangan administrasi, kecurangan administratif gitu. Misalkan MK itu administrasi. Oh iya. Lalu ada kecurangan dari sisi legislasinya. Termasuk diantaranya pemilihan siapa saja yang duduk di KPU, siapa saja yang duduk di Bawaslu, tentang itu semua. Siapa saja yang duduk menjadi kepala daerah dan seterusnya. Lalu tentu saja kecurangan pada hari H-nya. Nah, ketiga kecurangan ini saya kira harus dilihat jauh sebelum pemilu atau pencoblosan dilakukan. Kalau saya pribadi, ini karena pribadi ya. Iya. Kalau saya agak-agak sedikit sepakat dengan dirty vote itu, karena kita bisa lihat, kita bisa tracking, kita bisa lihat memang sudah ada semacam pengkondisian agar pemilu sesuai dengan yang sudah direncanakan. Apa yang direncanakan? Ya tentu saja memenangkan salah satu paslon tertentu kayak gitu. Cuman memang kita belum tahu tuh paslon siapa yang akan didukung oleh oleh pemerintah saat ini kayak gitu ya. Saya kira agak berat saya ngomong. Enggak apa-apa Mas. Saya kira itu aja sih ya.
Tapi kalau nanti bisa diedit sih diedit aja. Serem Oke, oke, juga. oke, oke, oke. Artinya gitulah pokoknya Ya ya. gitulah ya, Eh, kecurangannya tidak terjadi hanya pada saat hari H, Oke. tetapi kecurangan itu terjadi bahkan sebelum dan ketika Ya, ya, ya. persiapan untuk hari H sudah dilakukan kayak gitu. Sebenarnya ini bukan rahasia lagi. Kita udah sama-sama melihat bagaimana proses kan Ya. sebelumnya, termasuk juga proses di MK tadi Ya. yang Mas Tapi Nova kan masalahnya sampaikan. membuktikan itu bagaimana? Sulit sekali Ya, ya, pembuktiannya. ya, Saya kira ya. kalau dari kacamata hukum pun akan kesulitan juga. Ya, betul. Oke, kita coba beralih dari kecurangan dulu nih, Mas. Iya, iya jangan. Selain soal kecurangan, yang rame di media sosial itu apa lagi, Mas? Saya kira yang perlu diapresiasi sebenarnya saya pengen ngomong banget ini tentang apresiasi kepada, eee, UMKM, juga Oh, kepada pengusaha yang memberikan diskon-diskon itu. Di media sosial banyak sekali, Mas. Di marketplace itu ah, banyak sekali iya, yang iya, iya. memberikan diskon-diskon untuk mereka yang Ah, berpartisipasi. Jadi saya kira, eee, tingkat partisipasi publik terhadap pemilu yang lebih dari 80% pada saat ini, iya. memang tidak jauh berbeda dengan kemarin, itu juga salah satunya didorong karena itu, partisipasi bukan UMKM. lembaga, tetapi, Oh, orang-orang, pengusaha dan sebagainya mendorong, publik keluar dan mencoblos. mhm. Saya kira itu sih ya. Iya, 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 iya. Suaranya memang tidak terlalu signifikan gitu, artinya dari sisi volume tidak terlalu banyak, tetapi kalau kita lihat, antusiasme publik setelah pencoblosan dan memamerkan jari Iya, dan iya, bilang, "Ayo iya, kita iya. cari diskon," itu patut patut Iya, iya, iya. dipertimbangkan gitu untuk jadi 2024 ke Iya, depan kayak iya. gimana gitu. Bukti setelah menyoblos itu ya di Iya, jari ya. iya, Oke, Mas, ini kita terkait penyelenggara nih, KPU mhm, dan Bawaslu. mhm, Kita tadi sepakat, di media sosial kita gitu ya, tanpa melihat jenis platformnya, tapi hampir semua di media sosial itu, melihat ini banyak kecurangan segala macam gitu. Nah, terkait 2 penyelenggara ini, baik itu KPU maupun Bawaslu gitu, trennya kan juga negatif ya, Mas. negatif banget, Bener nggak bener, ya, Mas? betul, negatif Gimana, banget, yang berkembang nih, Mas, iya. menurut, teman-teman di Drone Emprit? Ada 3 lembaga yang sebenarnya dibicarakan oleh publik selain KPU Bawaslu? pertama, lalu Bawaslu, lalu yang ketiga adalah MK. Oh, oke. Jadi KPU banyak sekali kritik yang diberikan kepada KPU terutama pada penyelenggaraannya yang dinilai tidak, berhasil memperbaiki berbagai macam Mhm, PR 2019 kemarin, 2014 kemarin. Banyak mhm, PR yang kok sama aja gitu, masalahnya. Ini harusnya sudah selesai dari, 2019 karena sudah keluar dari 2014, 2019. Kalau ini keluar lagi, Bawaslu nggak KPU tidak mengerjakan PR-nya. mhm, Eee, Kesulitan untuk mencoblos misalkan, surat undangan yang tidak terkirim, lalu terutama di luar negeri juga kan, mhm. bukan sedikit ya, banyak sekali yang melaporkan ketidakberhasilan mereka Iya, memasuki TPS dan mencoblos kayak gitu. Yang dikirim juga bermasalah, dan seterusnya. Begitu juga yang di dalam negeri, ada form C mhm, yang tertinggal dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah permasalahan-permasalahan yang harusnya bisa diantisipasi karena sudah terjadi sebelumnya. Itu iya. untuk KPU. Yang kedua adalah Bawaslu? tentang sirekapnya. Jadi yang di KPI sirekap itu kan di Iya, KPU. iya, Nah, KPU. sirekap ini negatifnya lebih dari 90%. Semua orang, baik itu paslon 02, pendukung paslon 1, 02, 03, bilang sirekap tidak layak untuk Mhm, publis karena memang secara teknis belum siap. iya, Data-data yang dikeluarkan oleh Sirekap bukan hanya menjadi apa ya, semacam bahan bakar untuk mendelegitimasi pemilu 2024 ini, tetapi juga dia menjadi menjadi sarana orang untuk saling mencaci akhirnya. mmm, Para, netizen saling mencaci nih, ini curang apa dan lain sebagainya. Padahal kalau saya pribadi, ini bukan suara netizen, saya pribadi ngeliatnya itu kan semacam permasalahan teknis aja tuh, iya, Sirekapnya memang belum siap untuk dirilis, ya jangan dipaksakan gitu. Lalu kita beranjak ke Bawaslu. Bawaslu mhm, banyak sekali dikritik oleh publik karena Bawaslu ini punya kewenangan yang sangat luas.
dia bisa memberikan sanksi, dia bisa memberikan tindakan dan sebagainya. Akan tetapi kita juga melihat banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh semua partisipan pemilu, itu Bawaslu seolah tidak berdaya. Iya. Beberapa yang cukup banyak diangkat selain, tentang etik KPU, ketua KPU-nya bermasalah secara etika, lalu waktu Gibran mendaftarkan diri itu juga kan undang-undangnya secara aturan belum siap gitu, itu kenapa diterima. Lalu ketika ada lagi nih Gibran lagi jadinya, ketika Gibran bagi-bagi susu di CFD, KPU diam saja gitu, melempar ke KPUD Jakarta, lalu KPUD Jakarta bilang ini wilayahnya DKI Jakarta. Itu KPU seolah dengan kewenangan yang sedemikian besar, Bawaslu seolah tidak memiliki taring untuk mengawal pemilu sekarang menjadi pemilu yang lebih baik. Jadi pada fungsi itunya. Kami melihat belum ada pergerakan sama sekali dari Bawaslu untuk menindak laporan-laporan itu ya. Iya itu, sayang sekali. Jadi memang Bawaslu banyak dikritik di sisi itu ya. Kalaupun tindakan belum ada, paling nggak sikap lah ya. Nah. Sikap juga belum kelihatan kan dari Bawaslu. Yang jelas mereka kemarin ngomongin Sirekap sih. Tapi kan itu ya. Artinya Sirekap juga menjadi salah satu keyword atau kata kunci yang ramai juga di media sosial ya ramai Mas sekali ya. itu. Ya. Lalu saya pengen ngomongin sebelum itu ke MK. Kenapa MK banyak sekali disinggung dan diantisipasi MK ini karena bahasa netizen itu ada paman di sana. Jadi ketika pun dibawa ke MK baik oleh 03 maupun 01 tidak akan berdampak apapun pada hasil pemilu. Orang mencoba mendorong agar MK tidak melihat pemilu ini hanya pada hari pencoblosannya. Jadi harapannya MK nggak jadi kalkulator suara gitu. Tetapi MK mampu melihat ini ada kecurangan yang TSM. Disiapkan bahkan sebelum hari pencoblosan. Kayak gitu Mas. Nah beberapa hari yang lalu kemarin ya, ada pelantikan AHY itu Mas. Iya. Nah, Mas AHY dilantik jadi Menteri Agraria dan Menteri Agraria sebelumnya dilantik menjadi Menko Polhukam menggantikan Pak Mahfud MD. Nah, terkait pelantikan dua menteri ini, trennya seperti apa Mas di media sosial? Dua-duanya positif sebenarnya Mas. Positif ya. Jadi netizen lebih banyak berbicara masih tentang pemilu kemarin, tentang kecurangan dan sebagainya itu. Jadi pelantikan AHY ini tidak pun Pak Cahyo ya, tidak banyak menjadi perhatian publik. Naiknya AHY cuma banyak yang melihat ini sebagai hadiah dari Jokowi karena ternyata Demokrat sudah katakanlah dijinakan gitu ya. Dari 2014 Demokrat AHY itu sudah beberapa kali 2019 AHY sudah beberapa kali dipanggil oleh Pak Jokowi dan setiap kali dipanggil selalu keluar isu reshuffle. Tapi kan tidak pernah terjadi. Sejak 2014 Demokrat juga tidak pernah ada di pemerintahan. Jadi ketika meskipun sekarang Februari sampai November 6 bulan mungkin Mas AHY bergabung di pemerintahan itu sebagai tanda kalau Demokrat sudah mampu dijadikan oleh Pak Jokowi. Tapi sentimennya sebenarnya positif. Orang mengapresiasi aja. Selamat dan sebagainya kayak gitu. Jadi pendukung 01, 03 lagi ngurusin pemilu gitu kira-kira. Sedangkan perbincangannya lebih banyak dikuasai oleh paslon oleh pendukung Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Nah, kalau kita masuk ke keywordnya, kata kuncinya berkaitan dengan Demokrat sendiri ini kan kita nggak bisa lepaskan dari SBY ya Mas. Gitu. Ada kata kunci SBY, ada kata kunci Demokrat. Nah itu trennya juga positif sama? Trennya cenderung positif. Tentu saja ada beberapa catatan untuk negatif. Pertama, selain sudah dijinakan itu, yang kedua adalah baru beberapa bulan kemarin Pak SBY rilis buku tentang cewek-cewek Jokowi. Ini kemana nih? Kira-kira kayak gitu. Tapi sebagian besar isinya hanya nyinyir-nyinyir aja ya. Kalau bukan berarti saya meremehkan itu, tetapi tidak ada yang substantif pada kritik atas pelantikan Pak
Mas AHY Hmm. di kabinet Jokowi. Tidak ada yang substantif. Iya, Hanya iya. nyinyir saja. Ini Demokrat gimana sih kemarin berantem kok sekarang begini. Jadi Iya, kemarin berantem itu sebenarnya cuma biar drama. bisa dapat jatah di Iya, kabinet, iya, iya, kira-kira iya, kayak iya. gitu. Mas, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Yap, kita minum dulu, Mas. Kita kopi dulu ini. kopi dulu. Hmm. Pas ini kopinya tanpa gula. Eh, kita ke pertanyaan berikutnya. Hmm. Kalau dilihat dari keseluruhan sentimen negatif yang ada, yang Ya. berkembang, semua di platform media sosial, mulai dari pemerintahan, jalannya pemilu, tadi kecurangan dan lain-lain gitu ya. Eh, Poin penting dari pembahasan netizen itu lebih condong kemana nih, Mas? Maksudnya gimana, Mas? Jadi kan tadi kecurangan nih, Mhm, mhm. ada beberapa keyword tuh yang Mhm, mhm. menjadi sentimen negatif ya. Mhm, Dari sentimen negatif tadi dengan keyword-keyword tadi itu, mhm. pembahasan netizen itu sendiri banyaknya lebih fokus kemana? Misalnya, oke, keywordnya kecurangan, Mhm, yang mhm. mana nih kecurangan dari Oke. sisi mananya Oke, gitu, oke. Mas? Ah, eee, pertama kalau yang paling banyak tentu saja kecurangan di pilpres ya. Kecurangan itu nggak cuma terjadi di pilpres kan, Ya, sebenarnya ya, ada ya, di ya. Tadi udah, legislatif juga. Tapi itu pertama itu di pilpres. Yang kedua adalah, mmm, pada pada saat serangan fajar itu itu kan sebenarnya dari dulu gitu iya, ya. iya, 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 iya. Bahkan orang ketika ngomongin kecurangan dan serangan fajar itu isinya udah lucu-lucuan tuh, Mas. Udah menanti serangan fajar dan sebagainya. Tapi sebenarnya kan itu salah satu bentuk kecurangan juga. Lalu sebenarnya pada Sirekap. Jadi pasca itu adalah pada Sirekap. Sirekap ini kemudian digabungkan dengan kecurigaan netizen pada hasil quick count yang memenangkan Pak Prabowo. Angkanya sangat signifikan, 56 paling kecil kalau tidak Iya, salah, iya, lima iya. puluh delapan, 59%. Nah, dan ketika dilihat di Sirekap, itu juga orang melihat, kok mirip-mirip angkanya Mhm. kayak gitu. Padahal kalau dilihat, eee, dilihat ada perbedaan antara Iya, hasil C1 dengan, dengan angka-angka yang quick count. ditampilkan di Sirekap kayak gitu. Nah, kecurangan sebagian besar di sana. Dan itu artinya adalah kecurangan-kecurangan yang terjadi pada hari H dan pasca hari H. Mhm. Sedikit sekali, hanya sebagian kecil yang melihat kecurangan itu sebagai rangkaian dari sebelumnya. Mmm. Kebanyakan sih ya, kalau saya ngelihat kebanyakan akademisi, lalu aktivis Iya, yang iya, melihat iya, itu iya. sebagai sebuah rangkaian panjang sampai pada hari H itu sebagai sebuah kecurangan. Jadi kalau publik sih ke situ tuh Mas, Mhm, mhm. pada Sirekap, pada serangan fajar, Iya ya. heeh. Nah, kalau kita bicara harapan sendiri, Mas, Mhm, harapan masyarakat yang diwakili oleh para netizen ini melalui berbagai platform di media sosial, sebenarnya, yang paling banyak diperbincangkan di netizen kita itu harapan mereka apa sih sebenarnya, Mas? mmm, tapi sebelum ke paling banyak saya pengen meng-highlight harapan yang sebenarnya, eee, cukup cukup ini ya, cukup penting nih. Mhm, Volumenya masih sedikit, tetapi saya kira ini penting. mhm, Eee, Publik itu sudah mulai jenuh atau jengah dengan berbagai macam diskusi tentang pemilu. Mereka mhm. udah mulai beralih dari pemilu menjadi, ke depan apa yang harus dilakukan. Ini beda-beda nih. Iya, Aktivis, LSM, sebagian akademisi, sebagian, insan pers dan sebagainya mengkhawatirkan demokrasi Indonesia ke depan akan seperti apa. 5 tahun ke oke. depan Indonesia akan seperti apa, dan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi itu semua, Mhm, mengantisipasi itu semua, agar seminimal mungkin, dampak kerusakan yang bisa terjadi. Lalu, mhm. selain itu juga memproyeksikan Indonesia
dan mengharapkan Indonesia dalam 5 atau 10 tahun ke belakang indeks demokrasi menurun, salah satunya karena tidak adanya pembanding di luar pemerintahan. Hmm. Parlemen kita ompong, nggak punya kekuatan untuk mengoreksi pemerintah. Karena itu ada harapan agar, partai-partai yang tidak mendukung 02 tetap di luar parlemen, karena signifikan jumlahnya suaranya. Ada harapan untuk itu. Ini hal-hal yang penting. Lalu yang ketiga, yang penting juga saya kira, harapan agar ya sudah, mari kita selesai. Mau dengan cara apapun, kecurangan ini dilawan, tidak akan mampu mengubah hasil akhirnya. Kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan? Nah, itu Kayak dia. gitu. Program apa yang bisa kita kawal, program apa yang bisa kita, harus kritisi, program apa yang harus masuk, program apa yang harus dikritisi. Sudah ke arah situ. Perbincangan-perbincangan saya kira perbincangan substantif seperti ini harus mulai dan teknis ya, taktis ya, substantif dan taktis ini harus mulai disampaikan ke publik. Sedangkan kalau yang paling banyak tentu saja, tentang ya apa yang akan kita lakukan ke depan, Prabowo nantinya kira-kira gemoy ini akan seperti apa saya kira masih tentang itu, dan tentu saja masih tentang mengawal ke depannya apa yang harus dilakukan agar kecurangan tidak terjadi lagi. Misalkan, ada yang menyarankan agar pemilu ke depan diganti menjadi sistemnya digital, berpindah ke sana. Toh wacana ini sudah disampaikan sejak 2014, 2019. Secara infrastruktur harusnya kita bisa siap kayak gitu. Kenapa tidak bisa di 2029 mendatang agar tidak terjadi, agar meminimalisir berbagai macam kecurangan. Lalu saya kira berbanyak sekali kritik-kritiknya dan harapan-harapannya pada pemilu ke depan. Yang pasti sih tentu saja harapannya pemilu ke depan lebih baik, Indonesia ke depan bisa sampai ke 2029 dengan lebih baik juga. Iya. Nah, ini kan masih terus berlangsung nih, Mas. Proses penghitungan suara ya. Sementara dari sisi quick count itu udah kelihatan tuh angkanya paslon nomor 1, 02, 03 gitu ya. Nah, selama proses penghitungan suara sedang berlangsung ini, menurut Mas Nova kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sehingga bisa mengawal proses penghitungan suara ini benar-benar terjaga gitu ya. Ya tidak terjadi kecurangan-kecurangan atau apapun lah itu yang mengganggu jalannya proses penghitungan suara itu sendiri. Ya, saya kira, partai politik punya mekanisme yang sudah teruji tuh, tentang hal ini. Saya, harus mengatakan dan mengapresiasi salut pada, yang dilakukan, pada semangat yang dimiliki oleh kader-kader PDIP dan PKS. Mereka bisa menjaga suara pemilunya. Ini memang dua partai yang solid, basis akar rumputnya cukup kuat kan ya? Betul. Saya kira seperti itu tuh. Mereka menjaga betul suaranya sampai, ke tingkat pusat. Tetapi juga problemnya adalah, banyak sekali kita dapati saksi-saksi yang dilaporkan tidak ada di tempat atau kosong sama sekali. Tidak ada di tempat ini karena dia ada di beberapa TPS gitu, atau pada saat hari H dia harus, terdistraksi dengan yang lainnya, jadi tidak ada di tempat. Ada, kemudian tidak ada atau tidak ada. Ada juga yang kosong sama sekali. Nah, yang kosong sama sekali ini kan kalau kita ngomongin tentang kecurangan ya tentu saja dia menjadi sangat rawan. Nah, saya kira tentu saja itu dari sisi, partai politik ya. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh warga? Oleh masyarakat. Selama ini yang sudah dilakukan oleh banyak orang dengan mengoreksi dan melihat memantengi sirekap, memantengi suaranya di TPS masing-masing, banyak loh Mas. TPS saya segini, TPS saya segini, TPS saya segini. Lalu mereka membandingnya dengan di sirekap, itu adalah hal yang sangat baik. Itu dari warga langsung tuh. Jadi ada evaluasi di sana.
Lalu juga partisipasi lembaga-lembaga ada pihak ketiga Mhm. yang juga membuat semacam sirekap gitu dari, Mhm. C1. Ada kawal pemilu, Oh iya. itu harus diapresiasi tuh karena dia Mhm. bisa dijadikan sebagai data pembanding. Mhm. Meskipun kita tahu itu tidak akan kalau bahasa ininya tidak diwaro kayak gitu Iya ya iya oleh iya oleh iya iya. oleh MK gitu. Kalaupun dimajukan ya nggak bakal diwaro. Tapi setidaknya orang bisa lihat kualitas KPU menjaga suara, mengawal amanat rakyat Mhm. ini sampai sejauh apa, itu. Jadi saya kira ada 3 hal itu dari partai politiknya, dari, Mhm. masyarakat langsung, dan dari pihak ketiga. Meskipun tentu saja kita juga mengharapkan partisipasi yang cukup netral Mhm. dari penyelenggara pemilu dan pemerintah. Karena ini kan dikawalnya sama polisi dan Iya sebagainya iya ya, iya sampai iya. ke pusat itu. Dan kita berharap mereka semuanya netral dan menjaga ini amanah rakyat ini Iya bukan tentang iya. suara, ini tentang amanah, ini Iya tentang iya. suara rakyat ini. Dan ini soal masa depan nih ya. Iya, iya. Iya. Oke Mas, ini, terakhir pertanyaan terakhir, menurut Mas Nova sendiri, secara keseluruhan jalannya pemilu ini sudah berlangsung jurdilkah, jujur dan adil? Kalau terbuka, terbuka ya, atau, gimana Mas Nova secara keseluruhan melihatnya pemilu 2024 ini Saya seperti kira apa? masih banyak yang harus dikritisi dan Iya ya. diperbaiki ya, eee, terutama itu tadi tentang prosesnya, Mhm. undang-undangnya juga harus diperbaiki. Kalau di pilpres itu saya sepakat harusnya presidensial threshold 20% harusnya dihapuskan saja karena itu Mhm. membatasi betul, banyak yang punya kapasitas Iya. dan jadi nggak bisa bertarung gitu, nggak bisa berlaga di 2024 ini. Dari saya kira jadi dari hulu ke hilir semuanya harus diperbaiki, terutama dari sisi aturan dan administrasi. Tapi kalau melihat proses pemilihannya sendiri, saya kira sebagai sebuah hasil dari rangkaian Mhm. pemilu, saya kira udah cukup ya cukup baik meskipun dengan berbagai catatan. Baiknya adalah problemnya tidak seperti 2019 kemarin. Mhm. 2019 kita punya pemilu yang sampai penghitungannya berhari-hari, Iya. sampai kita lihat banyak sekali memakan korban. Untungnya kali ini pilkada dipisahkan, Iya. sehingga tapi meskipun demikian tetap masih ada yang meninggal, anggota KPPS yang meninggal, puluhan ya. Mhm. Itu harus juga jadi evaluasi. Tapi kalau secara umum saya kira sama dengan 2019 Mas, Iya 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 iya. ya kalau dibilang terbuka, terbuka, kalau dibilang langsung, ya memang langsung gitu. Heeh, cuma Apakah jujur dan jujur dan adilnya ini ya. adil? Ini kajiannya agak berat kayaknya. Iya 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 Karena iya iya. meskipun banyak yang bilang ini jujur dan adil, tapi saya juga melihat ada ketidakadilan yang terjadi, Ya, dilakukan oleh banyak pihak dan ketidakjujuran juga. Kita lihat Bawaslunya tidak iya. bisa tidak punya taring, Sampai hari ini KPU-nya belum juga ada pergerakan nggak sama ada. sekali, heeh. KPU-nya juga ketua KPU-nya bermasalah secara etik gitu kan. Iya iya iya. Dan berbagai macam lagi, banyak hal yang harus kita perbaiki untuk 2024 mendatang, Iya Mas. iya Mau iya nggak iya. mau ini sudah selesai, kita harus menyiapkan 2024. 2029 bukan Oh, ya? 2029 ya? Iya, 2029 sorry, kan yang buat 2029. pilkada kepala daerah nanti nih di Iya. November. Iya, 2024 ada pilkada juga, Mhm. 2029. Saya kira itu yang harus kita ya sudah konsen ke sana aja, ini udah selesai mau Iya gimana iya, lagi. heeh, betul betul. Oke, Mas Nova, makasih banyak udah mau berbagi, udah mau sharing dengan kami ya. Apa itu tadi bahasan kita pasti akan menambah pemahaman dan Ya, wawasan buat sobat forum yang menyaksikan kita. Terima kasih banyak Mas, sehat selalu, terima dilancarkan kasih semua terima usaha kasih. dan ininya. Oke, Amin. sobat forum dimanapun Anda berada, itu tadi obrolan kami bersama dengan, Mas Nova Mujahid, peneliti dari Lembaga Riset Don Emprit. Saksikan terus forum Ngobdar, tentu saja di forum Keadilan TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, silakan Mas. Ayo.